Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami para awam. Kami senang mempelajari kitab melalui pelajaran buku Soal Sabat. Dan kita akan mempelajari pada minggu ini pelajaran ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Tapi sebelumnya kita memulai pelajaran kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Silakan Pak. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, urapilah kami kiranya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika kami belajar dari firman Tuhan, kami benar-benar mendapat inspirasi dari Tuhan, dan terlebih dari itu, sanggupkan kami Tuhan agar kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan memulai pelajaran pada minggu ini, dan kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Save Ministry, kita memasuki pelajaran yang ke-12, tentu sudah mendekati akhir-akhir, ya, dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Kita coba perhatikan ayat hafalan di Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi Paulus di sini sudah menutup dengan kata akhirnya. Ya, apa kesimpulan dia atau apa nasihat dia kepada jemaat di Efesus? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa seperti itu? Paulus sendiri sebagai orang yang menjadi rasul dan memberitakan Injil kemana-mana, dia menyimpulkan melalui pengalaman pribadi, dibutuhkan kekuatan. Ya, dibutuhkan kekuatan di dalam mempertahankan iman dan kebenaran. Namun dia katakan kekuatan kita itu tidak bisa mengatasi itu semua. Oleh karena itu dia katakan kuat di dalam Tuhan. Di luar itu tidak akan ada kekuatan, ya, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu ditekankan kembali supaya kita berjaga-jaga. Apa kalimatnya? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi perjuangan iman dan rohani ini disamakan dengan seperti di peperangan, ya, di dalam peperangan. Oleh karena itu dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Ya, tapi senjata yang seperti apa? Senjata dari Allah. Tentu nanti kita pelajari apa saja senjata. Tentu bukanlah pedang atau alat-alat perang dalam arti literal, tetapi ini dalam perang rohani. Supaya apa? Supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena memang semakin kita berusaha atau berindu mencari Allah dan kebenarannya, semakin kuat tipu muslihat iblis. Ini yang menjadi kesimpulan bagi dia di dalam pengalaman pelayanannya. Ya, di dalam pelajaran ini diberikan ilustrasi bagaimana pada waktu Elisa mendapat ancaman dari bangsa Aram, ya, lalu pasukannya, ya, anak buahnya itu, si pelayannya itu datang kepada dia dalam ketakutan, ya, dalam terbata-bata dia laporkan kepada Elisa, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tapi Elisa katakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalimat ini menjadi kalimat kunci kita di dalam menghadapi perang kosmis, ya, menghadapi tipu muslihat iblis yang sangat luar biasa. Kalaupun setan punya kekuatan yang luar biasa, tapi jawaban Elisa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, yaitu jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Artinya lebih banyak penyertaan Tuhan, utusannya menjaga kita asalkan kita menggunakan perlengkapan senjata kita. Lalu nanti dalam satu minggu ini kita akan melihat bagaimana Paulus menggambarkan peperangan iman dan rohani ini disamakan dengan peperangan di dunia, perang antar bangsa, ya, dan bagaimana metode mengalahkan musuh di dalam perang antar bangsa. Demikian juga nanti diajarkan kepada kita bagaimana metode untuk mengalahkan peperangan rohani, perang kosmis, yaitu perang yang sangat klasik antara Allah dengan setan sebagai orang yang dibuang dari surga. Demikian pengantar pelajaran kita minggu ini, Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Pidato Pertempuran. Kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan ini. Pidato pertempuran. Jadi seolah-olah, ya, kita diberikan pengertian kepada kita bahwa
Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini adalah closing statement ya, atau pidato terakhir dari Paulus ya, yang isinya apa? Jadi dari semua pengalaman dia dan yang mau dia tekankan kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan bahwa atau mengundang supaya orang-orang di Efesus siap-siap untuk turut di dalam peperangan itu ya, siap-siap ya. Dia mulai dengan nasihat mengatakan supaya jadilah kuat di dalam Tuhan. Lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan bahkan dikatakan lagi dia tawarkan kenapa apa alasannya, karena kita bertempur melawan kekuatan roh jahat yang sangat kuat ya, roh jahat yang sangat kuat ya. Itu di ayat 12 dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tapi pemirsa The Safe Ministry, jangan kita salah mengartikan di ayat 12 ini bahwa ya jangan sampai kita menganggap bahwa kita dipanggil untuk melawan pemerintah yang ada. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai ada tindakan makar dari kita orang Kristen. Karena Allah sendiri mengatakan supaya menghormati pemerintah kita. Tetapi yang dimaksud adalah pemerintah-pemerintah yang atau pihak-pihak yang digerakkan oleh setan, yang melawan, yang membuat kita agar kita meninggalkan iman kita. Itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai kita bersengaja melawan keputusan-keputusan pemerintah. Lalu dikatakan lagi bahwa kita agar mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada dikatakan supaya apa? Kita berdiri teguh. Jadi sikap pertama di dalam perang adalah berdiri teguh dulu. Ya, artinya kalau di dalam ketentaraan, kemiliteran ini dikatakan kita dalam sikap siap, ya, sikap siap. Tidak ada perang ya kita disuruh tidur-tiduran, tapi sikap siap. Karena sikap berdiri adalah menunjukkan kesiapan kita menghadapi pertempuran. Lalu kalau sikap kita sudah siap, maka gunakan apa? Ikat pinggang, berbaju jirah kebenaran, kasut kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Dan itu nanti ya akan dijelaskan di pelajaran berikut mewakili apa saja itu semua. Lalu kita diingatkan oleh Paulus bagaimana Paulus ini mengutip itu berdasarkan referensi di Perjanjian Lama ketika orang Israel dahulu kalau bertempur mereka menggunakan itu semua ya, perisai, ketopong, ikat pinggang, baju jirah kebenaran supaya mereka menang. Tapi dikatakan bukan karena juga kehebatan mereka orang Israel berhasil menang, tetapi itu oleh karena ketergantungan orang Israel kepada Allah. Artinya memang diingatkan tetap kita menggunakan alat-alat perang ini, tapi alat-alat perang itu tidak bisa menyelamatkan orang Israel kalau bukan mereka bergantung kepada Allah. Inilah yang ditekankan oleh Paulus ya, selain kita disuruh menggunakan peralatan perang itu, tetapi kita dikatakan apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya kita diminta tetap bergantung kepada Allah. Paulus menggunakan tema-tema ini untuk menasihati orang percaya supaya apa? Satu, supaya aktif dalam mengejar misi gereja. Jadi panggilan perang itu adalah bukan panggilan untuk memerangi orang lain, tetapi memerangi kegelapan yang dibuka dengan kebenaran. Yang kedua, memperhatikan dimensi tak terlihat yang mempengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka. Apa itu dimensi yang tak terlihat? Itu adalah cobaan-cobaan, godaan-godaan dari setan. Yang ketiga, menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka. Artinya bahwa keberhasilan kita di dalam pertempuran rohani ini benar-benar oleh karena pertolongan ilahi, pertolongan Allah. Dan keempat, mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Apa maksudnya? Bahwa persatuan sesama orang percaya, kolaborasi itu adalah syarat mutlak juga supaya bisa memenangkan pertempuran rohani. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Menemukan Kuasa di dalam Kristus.
Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Menarik sekali ya kalau kita bahas tentang Efesus, khususnya pasal yang terakhir ya, yaitu Efesus pasal 6 ya, menemukan bagaimana kita bisa menemukan satu kuasa di dalam Kristus gitu ya. Paulus tentunya mengakhiri suratnya dengan panggilan yang sangat kuat untuk berperang ya. Sebetulnya ini sebuah ilustrasi ya, bagaimana Paulus itu menggunakan kata-kata pertempuran, kemudian menggunakan pakaian perlengkapan senjata perang. Jadi seakan-akan kita itu bersiap-siap untuk berperang dengan musuh kita. Bagaimana Paulus juga menyatukan satu tema dan gagasan yang penting bagi surat itu secara keseluruhan, dan dia mulai dengan mengumumkan menggunakan tema menyeluruh dari sebuah satu kesimpulan ya, yang ditawarkan dengan nada seruan pertempuran seorang komandan. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa menemukan satu kuasa di dalam Kristus ya? Tentunya Kristus akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, mari kita coba baca mungkin beberapa kutipan-kutipan yang memang perlu kita coba pahami dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 ya. Efesus 6 ayat ke-10, sekali lagi, akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang paling kita cermati ya. Artinya bahwa Rasul Paulus itu mengidentifikasi bahwa Kristus itu sebagai satu sumber kekuatan ya. Jadi Rasul Paulus menekankan bahwa Kristus itu adalah sumber kekuatan, kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Artinya apa? Bahwa Kristus memiliki satu kuasa yang tidak terbatas. Dan ini yang memang harus perlu ketahui kita, bahwa di dalam Kristus ada satu kuasa, ada satu power, ada satu sumber kekuatan yang bila mana kita pergunakan, itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita. Banyak sekali pada zaman dulu mungkin orang-orang ya, mungkin karena sering terjadi pertempuran secara fisik, mereka membutuhkan daya dobrak yang besar, mereka membutuhkan satu kuasa ya, satu kekuatan ya, kekuatan supernatural dan lain sebagainya ya. Jadi mereka mengharapkan mereka dapat mengalahkan musuh-musuh. Jadi mereka harus dibekali dengan kekuatan. Dan dari mana mereka dapatkan kekuatan? Mungkin mereka menggunakan sesuai dengan kepercayaan mereka, berpuasa, kemudian mencari sesuatu. Nah, Rasul Paulus melihat hal itu, ada satu kekuatan yang disediakan oleh Tuhan. Yang disediakan oleh Tuhan. Nah, pelajaran yang terbaik untuk saat ini, apa yang bisa kita ambil? Kalau Rasul Paulus memberikan nasihat pada 2000 tahun yang lalu kepada jemaat Efesus, supaya mereka jangan gentar, supaya mereka tetap percaya, tetap berlandaskan kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada satu sumber kekuatan, ada sumber kuasa yang luar biasa, yang mampu mengalahkan segala sesuatu. Nah, pada zaman ini juga Rasul Paulus memberikan nasihat bagi kita, supaya kita jangan gentar juga. Kita menggunakan kuasa daripada Kristus dalam mengarungi perjalanan kehidupan di atas dunia yang penuh dengan dosa ini. Jadi nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus bagaimana kita mendapatkan kekuatan. Pertama, tentunya kita berdoa kepada Tuhan, Pak Simon ya. Kita tetap berdoa, kemudian kita tetap dekat dengan Tuhan, karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan satu kuasa kekuatannya kepada kita semuanya. Melalui doa, melalui iman yang teguh, kita yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan yang diberikan, yang ada di dalam Tuhan, itu akan diberikan kepada kita. Sehingga kita akan bisa mengalahkan segala sesuatu, ya, mengalahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pencobaan, godaan, dan maksud-maksud jahat dari si jahat ini. Terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Pertentangan Besar dalam Surat-Surat Paulus. Kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Paulus menggunakan bahasa-bahasa dan simbol-simbol militer. Tujuannya supaya kita mudah memahami bagaimana mengerikannya atau bagaimana beresikonya dan bagaimana beratnya perjuangan
atau peperangan rohani, peperangan iman yang kita hadapi. Coba kita bayangkan, ya, mungkin kita pernah disuguhkan atau melihat film-film atau tayangan-tayangan yang berbau perang, ya, terutama perang-perang yang skenarionya itu menggunakan skenario zaman dulu, ya, ketika peralatan belum begitu canggih, pakai perisai, pegang pedang, kepala ditutup, pakai ketopong, lalu pakai baju jirah di sini yang terbuat dari tembaga. Lalu kalau perang zaman dulu itu begitu bunyi aba-aba, masing-masing kedua belah pihak, masing-masing pasukan lari berhadapan dan langsung tempur, ya. Dan bunyi suara tembaga itu tangtung itu tentu akan menjadi bunyi yang traumatik bagi orang yang tidak siap perang. Dan kalau zaman dulu hanya orang yang memang sudah terlatih perang yang diperbolehkan perang. Untuk terlatih perang itu dibutuhkan mental yang luar biasa, dibutuhkan kemampuan yang luar biasa, dan siap, ya, siap untuk kehilangan nyawa, ya, siap untuk kehilangan nyawa, ya. Inilah kondisi perang yang digambarkan oleh Paulus di dalam penutup Efesus ini. Analogi seperti itulah kira-kira yang menggambarkan bagaimana beratnya peperangan rohani yang sering disebut dengan perang kosmik, ya, perang kosmik antara Allah dengan penguasa kegelapan, di mana penguasa kegelapan selalu ingin merebut kita, ya, dari genggaman Allah. Dan kalau kita tidak punya sikap mental yang kuat menghadapi perang, kita ketakutan, ya, tidak mungkin kita diutus di dalam peperangan itu. Dan bahkan ketika kita sudah menjadi utusan sebagai tentara dalam perang itu, kita harus punya perlengkapan senjata yang kuat, yang ampuh dan mampu menggunakan itu, dan siap untuk menghabisi nyawa musuh. Dalam arti, kalau dalam perang rohani di sini, artinya kita harus siap menaklukkan kuasa kejahatan itu melalui apa? Kuasa Kristus, seperti yang dijelaskan panelis saudara Fajar tadi. Oleh karena itu, pemirsa The Save Ministry, kalau kita coba lihat di Roma 13 ayat 11 sampai 14, 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6, diingatkan jangan tidur, bangun, ya, bangun. Artinya, ya, jangan berlengah, ya. Apalagi musuh kita bukan musuh ecek-ecek, istilah bahasa anak-anak dulu, ya, bukan musuh ecek-ecek. Ini musuh beneran yang dia sebagai roh-roh jahat, ya. Perang kita ini bukan perang main-main, ya, bukan perang yang menurut kita kalau kita kuat bahwa kita akan mampu menghadapi itu, tapi kita membutuhkan kuasa Kristus. Oleh karena itu, sebagai anggota jemaat, sebagai gereja, ya, kita dipanggil untuk turut hadir di dalam peperangan itu. Bukan untuk membunuh dalam arti fisik, tetapi membunuh kegelapan dengan membuka pencerahan dan terang Alkitab, terang kebenaran, supaya semakin banyak orang yang ditaklukkan di dalam Kristus, sehingga mereka menyerahkan diri di dalam Kristus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Berdiri di Medan Perang Kuno. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Iya Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, ya. Semakin seru, ya. Bagaimana Rasul Paulus menyampaikan sesuatu dengan analogi melalui peperangan dan persiapan baju zirah, kemudian berikatkan pinggang, maupun ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan, dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang apa maksud Rasul Paulus dengan kata-kata berdiri, ya? Berdiri di medan perang kuno. Apa maksud daripada Rasul Paulus tentang berdiri ini? Kemudian, bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertempuran ini? Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran ini? Tentunya pada zaman-zaman dulu itu, ya, seperti yang dijelaskan panel saudara Elvin, itu mereka kan saling berhadapan, kemudian mereka memainkan satu strategi militer yang luar biasa. Orang pemimpin komandan yang memiliki satu strategi militer yang
yang handal, mereka lah yang akan memenangkan pertempuran tersebut ya. Nah, baik, mari kita coba bahas tentang bagaimana apa sih maksud dengan berdiri gitu ya. Jadi berdirilah tegap ya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, kata-kata berdiri ini kalau dari tulisan-tulisan dari Thukydides ya, Thukydides itu salah satu penulis klasik besar, yaitu sastra bagaimana dia menuliskan sebuah sastra pertempuran. Ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah tahap bagaimana itu berdiri dekat dengan musuh. Jadi berdiri berhadapan-hadapan nih, berhadapan-hadapan dekat dengan musuh. Kemudian yang kedua, mereka harus berbaris untuk bertemu musuh mereka. Jadi berdiri dekat musuh, berbaris, bertemu ya. Jadi ini berhadapan-hadapan. Kemudian yang kedua, mereka harus menyerang dan berdiri teguh atau berdiri tegak ya. Bertarung satu lawan satu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi setelah berhadapan, mereka menyerang. Mereka menyerang, kemudian satu lawan satu ya, satu lawan satu. Kemudian yang ketiga, bila mana mereka harus menang, mereka harus mengalahkan musuhnya. Mengalahkan musuh. Nah, metafora militer yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ini menjadi satu motivasi bagi kita ya. Khususnya bagi umat-umat Tuhan. Sekarang saat ini kita berhadapan ya. Berhadapan dengan pencobaan, godaan-godaan, maksud-maksud jahat. Itu di depan kita ini. Kalau kita hanya santai-santai saja, kemudian kita tidak waspada ya, tidak waspada, kita akan terlena pada zona yang nyaman, akhirnya kita jatuh. Nah, yang diperlukan bagi kita untuk zaman sekarang ini, janganlah kita santai ya. Artinya santai memikirkan kita tidak mendapatkan satu godaan kok yang berarti. Tidak ada satu penderitaan, tidak ada satu sesuatu yang mungkin menyakiti hati kita. Tidak ada sesuatu yang mungkin akan mendera kehidupan kita. Jangan salah. Justru disitulah kelemahan kita. Si setan, Lucifer ini memiliki satu strategi yang luar biasa sekali. Dan umur dia kan sudah hampir lebih dari 6.000 tahun ya. Kita tidak tahu ya, umurnya udah lebih dari 6.000 tahun. Karena masa 6.000 tahun itu dikuasai oleh setan. Dia memiliki satu strategi yang berbeda-beda. Untuk orang ini, dia akan melakukan seperti ini. Orang ini, dia akan gunakan strategi yang lain. Jadi, pada waktu kita merasa di zona zaman, itu berhati-hatilah. Mungkin kita terlena, mungkin kita dikipas-kipas oleh Lucifer, sehingga kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Oleh karena itu, kita berdiri teguh, berdiri tegak, karena kita akan melakukan hal itu ya. Kalau kita mendapatkan satu godaan, kita kibas, kita singkirkan ya. Kita tidak mau. Kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan pada zaman ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menang? Kita harus memiliki satu strategi ya, strategi militer. Kita tetap berdoa. Ini satu hal yang luar biasa nih. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak pernah putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita tahu sumber kekuatan melalui doa ini. Jadi, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, kalau kita tidak berdoa, kita akan lemah. Tetapi kalau kita menjadi pendoa yang penuh setia, berdoa dengan tidak terputus-putus, maka ada satu kekuatan, kuasa yang luar biasa yang bisa menahan itu. Dan tentunya kita akan bisa menang. Oleh karena itu, jadilah pendoa yang setia. Berdoa tidak terputus-putus. Maka Tuhan akan dekat dengan kita. Dan kita bisa mengalahkan godaan-godaan yang menerpa dalam kehidupan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Bergulat Melawan Kekuatan Jahat. Dan kami masih minta Pak Fajar perkenalkan apa artinya. Ya Pak Simon, kita lanjutkan bagaimana kita bergulat melawan kekuatan jahat. Ya, bergumul ya sebetulnya ya. Bergumul melawan kekuatan jahat. Paulus menggambarkan perjuangan kita bukan saja ya melawan senjata-senjata, tetapi perjuangan kita melawan kuasa jahat, pemerintah, penguasa, dan memiliki otoritas yang tinggi, kerajaan, setiap nama yang disebut para pemerintah, pihak penguasa, pemerintah,
dan penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Jadi bukan hanya pemerintah kuasa yang sangat zolim pada zaman itu kan banyak sekali ya. Mereka merasakan penjajahan yang luar biasa, bahkan mungkin penjajahan dari bangsa Romawi pada waktu itu ya. Namun bagaimana Rasul Paulus itu juga memberikan nasihat bagi kita supaya kita lebih cerdas, pintar, dan memiliki satu bijaksana. Tapi pelajaran ini menekankan bagaimana Rasul Paulus itu juga bergulat melawan kuasa jahat, roh-roh jahat. Sekali lagi, Lucifer beserta dengan roh-roh jahat itu selalu mengitari kehidupan kita. Mereka mencoba untuk menjatuhkan. Supaya apa? Menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu tujuan daripada setan, menjauhkan kita daripada Kristus. Bila mana kita jauh pada Kristus, maka akan banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sehingga tujuan daripada setan menguasai dunia, menguasai banyak orang yang ikut dengan rombongan dia, tidak percaya kepada Kristus. Sebaliknya, Rasul Paulus ini menekankan supaya kita dekat dengan Kristus. Bagaimana dia menyarankan supaya kita bergumul ya. Bergulat itu bergumul ya, bergumul melawan kekuatan si roh jahat ini. Bagaimana setiap hari kita bisa mengalahkan setan? Barangkali kita juga banyak sekali godaan ya, banyak sekali godaan di atas dunia ini. Kalau kita tidak dibekali dengan kuasa daripada doa, maka kita akan jatuh. Nah, dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, bahkan melawan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyarankan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala hal kamu mempergunakan perisai iman. Jadi artinya perisai iman, iman kita dikuatkan, kemudian kita juga menerima ketopong daripada roh Tuhan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat daripada Rasul Paulus ini katakan bahwa Tuhan akan selalu tetap hadir bagi umat-umat yang selalu meminta pertolongan daripada Dia. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, kecuali kalau kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai pendoa yang tetap setia, tetap dekat dengan Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita dan Dia selalu hadir dalam setiap pergumulan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, terimalah kita kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada satu sumber kekuatan yang bisa mengalahkan godaan-godaan si jahat ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Rajan. Dan kita akan menutup pelajaran pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk melanggengkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, perjuangan kita adalah perjuangan iman yang melawan kuasa-kuasa kejahatan yang menginginkan kejatuhan kita, yang menginginkan kita jauh dari Allah. Dan sebagai orang Kristen, sikap percaya diri yang berlebihan, merasa kekuatan kita cukup, itu adalah satu bahaya. Namun bergantung kepada Allah dengan tetap waspada dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata kita, itu adalah satu pilihan terbaik menghadapi serangan dari si penguasa kegelapan. Kemanapun kita pergi, kita selalu membawa simbol sebagai panji-panji Allah, panji-panji sorga. Oleh karena itu, mari kita membawa nama baik Allah, nama baik sorga ini tetap berkibar dimanapun, melalui perlengkapan senjata yang kita gunakan dan juga melalui pertolongan dari kuasa Allah. Sekali lagi, mari serahkan diri. Peperangan ini bukan peperangan main-main, tapi peperangan ini melibatkan penguasa kegelapan yang kekuatannya di luar kekuatan kita. Hanyalah dengan menyerahkan diri kepada Allah, kita sanggup menghadapi itu. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Terima kasih pada para penulis yang sudah menerangkan hari per hari pelajaran kita pada minggu ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan tutup pelajaran kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Paji. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari kami tidak memiliki satu kekuatan kemampuan untuk mengalahkan godaan-godaan setan. Namun bila mana kami selalu dekat dengan Tuhan dan kami membawa Engkau di dalam kehidupan kami, Engkau menyediakan satu perlengkapan senjata perang dan Engkau menyediakan satu kuasa dan kekuatan bagi kami semuanya supaya kami bisa mengalahkan godaan-godaan setan. Kami rindu Tuhan tetap menyertai kami dan ajari kami supaya kami menjadi seorang pendoa dan selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja, sehingga kami dapat dibekali dengan kuasa daripada surga, sehingga kami dapat boleh bertahan, berdiri tegak sampai Engkau datang menjemput kami pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kembali pada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami melalui channel YouTube The Safe Ministry. Jika video ini berkenan di hadapan Anda, kiranya boleh like, subscribe, dan komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar kita semua dapat terberkati. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.